Selamat datang di Ngopi Politik, tempat dimana kita ngobrolin isu-isu politik secara santai namun tetap realistis dan relevan pastinya ya guys. Iya, betul. Baik lagi sama aku, Vanessa, Haskas, kesayangan kalian semua. Hai. Di episode kali ini bakalan jadi bahasan yang menarik sih menurut aku, yang enggak sih guys? Iya, karena banget kan. di podcast kali ini kita akan ngebahas fenomena viral dari hashtag kabur aja dulu. Yap. Itu tuh ekspresi keresahan Gen Z terhadap kondisi sosial, ekonomi, bahkan politik di negara kita tercinta, guys. Iya, Bang. Lewat perspektif komunikasi politik, di sini kita akan ngupas hashtag kabur aja dulu tuh apakah bentuk pelarian atau sinyal bahwa generasi muda mulai kehilangan harapan pada negaranya sendiri. Tentunya aku nggak membahas ini sendirian. Ini udah rame banget. Kita pasti ngebahas bareng-bareng sama mereka. Iya, ini. pasti gak sih. Perkenalan dulu deh. Kenalin deh kamu. Aku dulu ya. Halo semuanya, aku Indri. Aku Hai, tuh Indri. tim orang yang suka banget scroll X. Kalau dulu tuh namanya Twitter ya. Aku tuh scrollnya itu tiap malam sambil liatin curhatan-curhatan sama isi hati netizen Indonesia ini. Belum hadur banget. Iya. Wajib ya, sebelum tidur harus scroll Wajib X. gak tuh? Dan hai, Zoya di sini. Kalau aku sih tim yang suka scroll TikTok ya. Tiktokers nih. Iya. Tiktokers setitik. Paket deh ya. Dan Velocity dulu. beres ya, aku perkenalan nih. Sering banget juga baca komenan-komenan netizen gitu kan, tuh kesah netizen terhadap negara ini gitu. Iya. Selanjutnya. Ya. Iya. Kamu. Awal ya. Nyunda ya, nyunda Oke banget. teman-teman, hai saya Pawai dengan hobi overthinking Duh, in Indonesia. Indonesia. Lanjut. Hai, aku Sajikia, panggil aja aku Kia. Di sini aku bakalan bahas sisi politik dari media hashtag yang lagi booming itu loh. Ya, Ya. kabur aja dulu. Iya, kabur aja kabur dulu. aja Masih dulu. kita kemana sih? Gitu. Terakhir nih. Dan hai, saya Albi. Di sini saya akan membawa sudut pandang. Saya Hobi. Saya Bang Riau. Dan hai, aku Albi. Di sini saya akan membawakan sudut pandang dan datanya. Oke. Serius sedikit bisa kan? Bisa banget. Oke, udah ya, kita ini kenalan sama semua tim kesayangan aku. Sekarang kita langsung bahas aja ke apa sih kabur aja dulu itu? Itu tuh apa tuh? Iseng, satir, atau emang real ya? Coba kita bahas bareng-bareng. Dari mulai kamu deh. Oke, yang aku tahu ya, awalnya tuh berawal dari postingan orang di TikTok ya. TikTok nih. Iya, Yang baru tulis rame sama di dia. iya, baru rame di X. Gitu. Awalnya tuh buat lucu-lucuan aja ya. Cuma makin kesini isunya tuh mulai serius, dipakai sama Gen Z ya. Ada yang bilang kalau mereka tuh nge-tweet kalau bisa kuliah atau kerja di luar, mending kabur deh. Kabur kemana? Iya kan? Terus jadi banyak Gen Z yang udah frustasi nih sama lapangan kerja di Indo yang banyak banget persyaratannya, gajinya kecil, Relate banget ya. yes, terus ya lapangan kerjanya yang sempit, terus biaya hidup dan kehidupan politik kita yang ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Betul banget. Ya, selanjutnya. Benar. Oke, Albi, ada dari Banyak yang bilang kalau mereka tuh capek banyak yang bilang kalau mereka tuh capek lihat pemimpin Indonesia yang sibuk pencitraan daripada kerja nyata. Ya kita juga capek. capek liatnya kita. Daripada kerja nyata. Mengerikan sekali ya. Bahasanya agak sensitif Iya. nih. Belum lagi harga rumah, gaji UMR, bahkan pendidikan yang makin kesini makin mahal kan? Iya. Iya, betul. Ya
Ya lagi. Kita masak iya, lagi. Jadi menurutku mereka yang Oke. pakai hashtag kabur aja dulu itu bukan gak cinta Indonesia, justru karena mereka itu cinta, jadi mereka Kecewa ya. merasa kecewa sama negara ini. Jadi keluar ada ya. Harus deh meluapkan keluh kesah ya. Oke. Kabur aja dulu. Siapa lagi yang akan berpendapat? Kalau kita lihat nih ya, dari sisi komunikasi politiknya itu semacam counter naratif. Iya betul. Ya. Yes, girl. Karena negara sering bangun narasi optimisme, ekonomi bangkit, masa depan cerah katanya. Konon katanya. Iya. Baru katanya. Tapi kenyataannya di lapangan itu beda jauh ya, beda jauh menurut aku. Jadi Gen Z itu pada bikin narasi sendiri yang katanya kalau realita pahit ya kabur aja dulu deh. Ademnya. Right ya. Betul banget gak sih itu? Ini tuh kayak berkaitan gitu, erat sama fenomena brain day. Ya. Oh iya betul. Yang dimana anak-anak muda kreatif, produktif, pinter tuh malah cari peluang kerja ke luar negeri gitu kan rata-rata. Kenapa coba mereka gitu? Kenapa coba? Apa deh? Jelasin dong sih. Ya karena di sini tuh gak cukup dapat apresiasi dan gak cukup adil gitu buat mereka. Jadi mereka tuh ngambil jalan ya kayak gitu. Ya, terus ini parahnya tuh ada pejabat yang bilang silahkan aja kalau mau keluar negeri gitu. Oh iya, aku pernah dengar yang katanya mereka juga ada rasa nasional. Rasa Iya, nasional, ya. meragukan nasionalisme kita semua ya. Sama ya. Iya. Kan Padahal itu nyebelin banget. Sumpah iya. Beli Soalnya banget. ya bukannya introspeksi malah kayak gitu, ya. nyinyir. Iya, betul. Ya. Iya. Itu menurut aku bisa memperkuat alasan kenapa Gen Z makin gak percaya sama elit politik. Iya sih. Karena kita sebagai Gen Z juga Iya. ya. Kita malah Gen Z gitu guys. Harus diakui juga kalau kita nih Gen Z itu suka politik yang normal guys. Yang formal. Gak suka gak sih kita? Iya, gak suka politik yang formal, sorry ya. Tapi bukan berarti kita tuh Gen Z yang apatis gitu. Kita tuh aktif banget di ruang digital. Pakai meme, satir, bahkan Iya video lagi. TikTok buat kritik pemerintah ya Iya, biar iya lagi, lucu iya lagi, aja. Iya, iya. Ya lagi. Ini Yo. tuh bisa jadi bentuk perlawanan baru gitu loh. Di medsos itu kan sekarang jadi arena politik gitu. Dan hashtag kabur aja dulu adalah cara Gen Z menurut aku ya, teriak gitu. Kita teriak kayak kami ada gitu. Kami kecewa, tapi kami juga mau dianggap gitu. Jadi intinya tuh kita tuh mau didengar ya. Iya. Dengerin deh gitu. Jadi menurut aku nih, menurut ngedengar pendapat kalian semua nih, aku nanya deh, menurut kalian ini tuh tren semata doang atau emang sinyal yang cukup serius yang harus didengar sama pemerintah? Gimana tuh? Menurut aku Serius sih ya, ini harusnya. cukup serius ya. Ini tuh kayak sinyal kalau negara kita lagi ngalamin krisis harapan. Iya. Iya. Kalau generasi muda udah gak yakin sama masa depan negara ini, itu udah lampu merah banget sih menurut aku. Ya sih, Betul. Red flag banget ya Iya, negara ini. flag nih bukan cuma cowok ya, red flag. Iya. Negara juga Negara red bisa. flag. Kita ada rapnya tahu. Prit. Oke. Pemerintah harusnya jangan alergi kritik Iya sih. dan mulai dengar keluhan dari rakyat, dari kita, dari Gen Z lah. Udah nggak Gen Z doang dong. Semuanya milenial masuk apalagi gitu. Terus bikin kebijakan yang benar-benar ada dampaknya, bukan cuma pencitraan. Ya, apalagi konten doang ya. Konten doang. Ya karena kalau dibiarin nih kita benar-benar kehilangan generasi yang produktif. Iya Iya. Iya lagi. Yang bisa bawa perubahan gitu, bukan karena mereka pengkhianat, tapi ya karena negara aja yang nggak ada buat kita. Iya. Kata-kata hari ini negara gak ada buat kita. Ah. Wes.
Tapi kalau kita kabur aja dulu dimarahin ya, jangan katanya. Nggak ada rasa meragukan deh. Nasionalisme Iya. kita. Aduh. Obrolan kita hari ini keren banget, applause dulu. Kita udah lihat nih ya dari berbagai sisi dari fenomena yang booming itu, dari kabur aja dulu, dari mulai sisi sosial kita udah bahas tadi ya, Iya. sisi politiknya, ekonomi, bahkan sama Komunikasinya. Aduh, kayak ini udah kayak serius banget gak sih? Ya, oke. Jadi intinya tuh kita itu ya bukan generasi yang berperan, Bukan. tapi kita tuh butuh didengar guys. Kita tuh generasi yang butuh didengar, butuh diapresiasi gitu. Betul. Dan menurut aku sih bukan salah mereka juga gitu kalau misalnya akhirnya mereka bakal mikir kayak aku bisa tumbuh lebih baik gitu di tempat lagi. Kenapa diapresiasi ya? Karena denger juga. tumbuh lebih baik. Pemerintah tuh Aku juga harusnya mikir kayak gitu tahu. Ya kan? pemerintah tuh harusnya belajar dengerin keluh kesah kita nggak Iya. sih? Iya, bukan malah nyalahin. Apalagi nyinyir. Betul gak guys? Ya karena kalau enggak bisa jadi hashtag kabur aja dulu itu ya bukan hanya hashtag tapi Iya, realita gitu. Iya. Iya lagi ya. Lagi. Nah, buat kalian yang punya Pengalaman atau pendapat. pendapat atau punya pengalaman, yuk share juga di kolom komentar. Share ya di kolom komentar. Kita bakal dengerin kok. Jangan lupa guys. Guys, kita bakal dengerin keluhan atau pendapat kalian, nggak kayak dengerin Hehehe. Pernah ngerasa pengen kabur juga dan kalian Kabur juga. Enggak gitu. apa kalian masih yakin sama negara ini? aduh Iya lagi. Iya lagi. tapi betul guys. Yaudah share pendapat kalian atau bahkan pengalaman gak didengar kalian sama negara Sosial ini. dia. Komentar di kolom komentar di bawah ya, atau bisa Instagram. Iya, kita punya Instagram, Di Instagram ya. guys, jangan lupa follow deh. Nanti kita bakal diskusi deh, kita sharing juga Di episode selanjutnya ya, kita bakal diskusi. Iya. Mungkin untuk episode kali ini berakhir di sini. Tapi ini apa sih? Last but not least. Iya, maksudnya kita masih banyak pembahasan lain yang lebih Ya, berdaging Iya, semua. Ya, of course. Podcast yang sangat culture. Iya lagi. Iya lagi. Politik dengan culture. Yo. Guys, makasih udah dengerin ngopi politik hari ini. semua kita di lain hari ya bisa membahas tentang Kalian harus nonton politik terus lagi. Isu-isu sosial, isu politik di negara. ngopi politik di negara ini juga. Kita bahasnya di ngopi politik ya, biar santai dan culture. Biar santai dan culture. Iya, Kita lagi. membahas politik secara culture. Iya. Kita pamit undur diri deh. Ya. Mungkin tetap ya sampai sini kalian tetap jadi generasi yang sadar, kritis, dan peduli. Ya, jangan lupa itu. Kita dari ngopi politik pamit. Pamit.